Podme, podcast recharge and relax. Sekarang ceritain dong apa kegiatan sehari-harinya yang berkaitan dengan bisnis kamu. Oke. Diceritain dari bangun pagi Boleh. sampai mau tidur ya. Karena pada dasarnya orang yang usaha di dunia online itu kalau orang bilang enak kerjanya ya enaknya karena kita happy ya. Enaknya Yes. karena kita happy. Tapi bukan berarti terus gak kerja keras sebagai kuda ya. Sebagai unicorn. Sebagai unicorn ya. Karena memang dari bangun pagi itu kita harus langsung mikirin kita harus ngapain aja sampai tutup mata. Apalagi dengan saya yang punya anak, yang anaknya memang semua anak deh, tidak hanya anak berkebutuhan khusus ya, itu pasti butuh kehadiran kita sebagai ibu seutuhnya tanpa disambi-sambi misalnya. Sedangkan ibu sendiri, apalagi peran aku, itu sambiannya banyak banget. Dari yang jualan baju, jualan jilbab, jualan makanan, terus ngurusin rumah karena aku nggak ada pembantu, nggak ada asisten, jadi bersih-bersih, nyapu, ngepel, cuci piring. Seriusan gak ada asisten? Nggak ada. Aku pikir ada loh. Nggak ada. Wow. Nggak ada, belum mampu Bu. Bukan ya, jadi jangan salah paham. Bukan karena saya tipikal orang yang prinsipil semuanya harus dikerjain sendiri. Enggak, jangan sedih. Ini lebih karena nggak ada uangnya aja ya. Sayangnya mendingan buat yang lain gitu ya. Belum ada budgetnya. Suatu saat saya yakin saya bisa punya asisten. Tapi untuk saat ini semuanya masih bisa saya handle. Walaupun ya tadi kerja keras bagi unicorn gitu, nggak apa-apa ya. Nah, dari bangun pagi nih, dari bangun pagi pastinya nyiapin sarapan buat suami, nyiapin sangu juga buat suami, terus ngurusin Malik, mandinya, bersih-bersihnya, makanannya, mainnya dan sebagainya. Udah tank jam 9 jam 10 itu waktunya Mrs. bergerilya. Wow. Biasanya waktu jam segitu itu Malik udah aku suruh main. Entah dia naik sepeda atau dia main di kamar, udah aku siapin tuh permainan-permainan buat dia dan disitulah waktunya aku untuk bikin konten. Karena aku sadari bisnis saat ini tuh nggak bisa hanya tentang berdagang gitu. Dipilih gitu. Itu nggak hanya tentang itu. Tapi harus ada dua hal yang berjalan beriringan, yaitu soft selling dan hard selling, which is dua-duanya aku lakuin. Kalau soft sellingnya kebanyakan juga akhirnya nggak terkonversi ya. Kita kan konversinya harus pada rupiah ya kan, harus ada penghasilannya. Jadi soft sellingnya jalan, hard sellingnya juga terus jalan. Bisa dibilang soft sellingnya itu aku bisa dibilang tuh melalui Instagram aku pribadi. Itu adalah soft selling aku. Sedangkan hard sellingnya dari Instagram jualan aku @mrsdevistyle dan @mrsdevibakes, Mrs. Bakes and Bites gitu. Nah, akhirnya fokusnya tiap hari selain untuk berusaha ngejual, juga mikirin konten. Nah, ini mami konten ini ceritanya. Jadi mami konten ini bener-bener yang kan kalau misalnya kita mikirin konten rada pusing ya. Kadang aku berpikir kalau misalnya suatu saat nanti aku akan bikin konten yang jauh lebih bagus gitu, dengan tim yang lebih mumpuni gitu. Tapi kalau sekarang mikirnya yang ada dulu deh aku jadiin konten gitu. Yang ada apa? Tiap hari aku masak. Tiap hari aku masak. Jadi ya udah bikin kontennya adalah konten masak. Pakainya baju dari Mrs. Devi. Iya, ya gitu. Jadi ngevideoin kan aku jualan kan gara-gara pandemi sebenarnya. Gara-gara pandemi ini akhirnya jualannya ke arah-arah baju rumahan, entah itu piyama atau home dress gitu. Ya udah pakai home dress atau pakai piyama di dapur sambil masak. Jadi waktu masak, iya mami ini kita lagi masak sambil pakai piyama dari Mrs. Devi gitu. Jadi memang harus gimana caranya, ada sela-selanya ya ngasih ilmu ya jualan gitu intinya. Itu kalau misalnya tiap harinya. Selain aku juga foto sendiri Mbak Zata. Ih, tapi fotonya kece-kece. Alhamdulillah ya, itu banyak yang tanya loh. Itu apa pakai alat khusus atau belajar khusus atau emang udah bakat? Kayaknya insting ya, lebih ke instinktif ya. Kalau bisa dibilang bakat ya alhamdulillah itu pujian banget kalau ada yang bilang bakat. Semuanya aku lakuin sendiri lebih karena keterbatasan. Memang jadi, ya orang ya survivor akhirnya. Memang orang kalau penuh dengan keterbatasan akhirnya kreativitasnya jadi naik banget gitu.
Podme, podcast recharge and relax.